Antri, pasti kita eh, kurang tahu tentang dunia IT. Tapi karena di situ nothing tulus aja lah. Yang penting jalanin dulu IT itu apa. Nah, awal masuk, Ana bahkan nggak tahu apa-apa. Orang-orang kan teman angkatan Ana itu banyak yang dari SMK, banyak yang udah tahu tentang IT, belajar gimana, apa aja. Nah, karena Ana di situ ngejar ketertinggalan, jadi sebelum masuk waktu itu Ana udah beli beberapa kursus, kursus online, beli beberapa kelas yang sekiranya bisa nunjang buat pelajaran pas awal masuk, biar nggak ketinggalan banget lah. Nah, itu kemudian kegiatan-kegiatan belajar di DTN itu apa aja, kegiatan yang sudah dilakukan apa aja. Yang pertama ya pastinya kita belajar. Belajar selain di kelas juga waktu itu, karena belajar di kosan, belajar sampai malam, sampai jam 2 atau belajar sampai apa gitu. Yang penting ketika di kelas, tidak ketinggalan materi pelajaran. Dan bisa nyusul yang lain gitu. Walaupun ya kadang nggak paham, tapi kita bisa nanya ke kakak tingkat atau nanya ke dosennya langsung atau nanya ke temen juga yang udah lebih ngerti. Nah, terus selain belajar juga waktu itu Pak Dedi ngasih challenge buat kita bikin English vlog. Biar apa? Biar kita lebih pede buat berbicara bahasa Inggris. Dan itu waktu itu direkap setiap hari, dikumpulin, diupload ke YouTube. Waktu itu kalau nggak upload sampai 100, kena sanksi sih dari Pak Dedi. Nggak tahu kalau yang sekarang ya. Pokoknya waktu itu tiap hari bangun tidur, Ana mandi persiapan ke kampus, di jalan sambil ngevlog pakai bahasa Inggris, makan ngevlog, belajar ngevlog. Pokoknya ada momen dikit langsung ngevlog lah, biar apa ini tujuan hariannya tercapai. Nah, waktu itu juga Pak Dedi nyuruh kita challenge Edures buat ke Lampung. Waktu angkatan pertama itu ke Lampung sih. Kalau yang sekarang kurang tahu ya. Beda-beda kayaknya kotanya. Nah, itu juga ke Lampung. Gimana caranya kita bisa ke Lampung cuma bermodalkan 10.000 waktu itu. Ya pasti kedengarannya impossible dong. Gak mungkin gak sih ke Lampung dari desa gitu, dari Jonggol cuma 10.000. Pokoknya waktu itu uh, berbagai cara dipikirkan lah. Ada yang jalan kaki dulu sampai ke bawah, terus ada pick up lewat, nebeng, ikut nebeng sampai ke mana, terus turun lagi, nebeng lagi sampai ke Jakarta, naik kereta gimana, atau jualan di jalan itu ada yang pernah jualan aqua atau gimana, apa yang bisa dijual lah pokoknya buat ongkos ke Lampung. Eh, dari Lampung itu juga sebenarnya awal-awal banyak yang ngeremehin. Biar apa sih ke Lampung kayak gitu? Biar apa sih nggak boleh bawa duit ke Lampung? Cuma ya setelah pulang dari Lampung, pasti ada satu dua hal yang kita bisa ambil pelajaran lah. Kayak gimana caranya survive di apa di real life tanpa ada uang sedikit pun. Gimana caranya manfaatin aset yang kita punya. Gimana caranya bisa mencapai satu tujuan dan berusaha. Ya salah satunya itu tadi numpang ke orang, minta bantuan orang, atau jual apapun yang kita punya pada saat itu. Nah, setelah itu juga waktu ada masih semester 1, kebetulan waktu itu angkatan 1 ini jadi beberapa orang dipilih jadi mentor buat apa ya? Buat bootcamp IT support yang dari Google kerjasama sama
lembaga apa ya waktu itu. Nah, waktu itu uh, masih semester 1 udah ditunjuk. Dan Ana juga tunjuk Alhamdulillah waktu itu kan. Ana bingung dong. Ini basic Ana dari pondok 6 tahun. Pelajaran masih sedikit. Tapi disuruh ngajar IT support. Bahkan yang dapat sertifikasi. Itu kira-kira masuk akal nggak? Seorang yang belum punya banyak ilmu tapi disuruh ngajar gitu. Tapi di situ sama dosennya ya diyakinin aja. Udah kamu sambil ngajar sekalian belajar juga. Jadi waktu itu mau nggak mau Ana lebih banyak belajarnya. Lebih apa ya? Lebih giat lagi belajarnya lah. Lebih di 2 kali lipatin gitu. Kadang sampai malam masih nyiapin materi. Sampai malam masih oprek-oprek sana sini buat nyari tahu apa yang mau kita sampaikan besok pas ngajar orang gitu. Jadi mereka yang kita ajarin juga nggak nganggep eh, bootcamp ini sia-sia gitu. Merasa mereka udah bayar ataupun ada yang nggak bayar ya. Masa mereka nggak dapet ilmu apa-apa, pasti kecewa kan sama pengajarnya. Jadi ya itu salah satu tantangan tersendiri sih. Gimana caranya kita bisa ngajar padahal kita belum punya ilmunya. Ya, jadi dari situ bahkan kadang sampai subuh pun masih bangun. Habis subuh baru tidur sebentar, masuk kelas lagi. Nah itu juga eh, pokoknya di semester 1 itu kurang lebih wow banget lah, banyak pengalaman. Kalau di IDN ini, entah itu dari challenge yang dikasih sama Pak Dedi atau sama dosen, entah itu dari tantangan belajarnya sendiri. Waktu itu juga Ana ada ngisi bootcamp. Ini kalau dilihat eh, di foto yang ini, yang atas, itu waktu itu Ana ngisi bootcamp di Selipi, Jakarta Barat. Bukan ngisi sih sebenarnya, lebih ke asisten trainer aja. Nah itu padahal ya Ana hitungannya masih murid kan, tapi sama pengajarnya waktu itu ditunjuk jadi asisten trainer buat ngebantu peserta yang datang. Itu padahal pesertanya kan orang-orang rata-rata udah pada pengalaman ya, udah pada punya pengalaman, udah lebih tahu tentang IT, tapi mereka persiapan ngambil sertifikasi biasanya. Nah, sedangkan Ana di situ posisinya masih belajar, masih pelajar gitu loh. Mereka juga banyak yang bingung, kok bisa eh, kayak kamu ini disuruh jadi asisten. Jadi di situ biasanya Ana mulai banyak bertukar cerita. Kenapa bisa jadi tunjuk sebagai asisten, lalu apa aja yang udah kita pelajarin, apa aja eh, yang dibutuhin di dunia kerja. Jadi kan ini rata-rata mereka itu pekerjaannya relevan lah sama apa kelas yang diambil. Nah, di situ kita bisa manfaatin eh, pengalaman mereka atau ilmu mereka yang udah kerja, tidak, sedangkan kita belum pernah nyebur ke sana gitu. Jadi bisa ambil apa aja yang kira-kira bermanfaat, mau itu relasi, mau itu pengalaman, gimana dunia kerja. Biasanya itu aja sih buat bertukar cerita sama peserta-peserta bootcamp. Terus waktu itu juga akhir semester 1 kita dikasih final project buat bikin modul. Bikin modul ini eh, nantinya waktu itu beberapa dipilih buat eh, dipakai adik-adik tingkat kita yang di bawah. Jadi waktu itu kita disuruh bikin modul pelajaran sesuai jurusan dan itu topiknya udah ditentukan. Waktu itu kita yang TRKJ disuruh bikin modul terkait DevOps. DevOps itu apa? Nah, waktu itu juga kita nggak tahu. Jadi satu kelas ini nggak ada yang tahu DevOps itu apa karena emang belum belajar. Tapi ya dari situ karena itu adalah syarat buat kenaikan semester, jadi ya mau nggak mau semua orang belajar
entah itu mandiri atau itu tanya-tanya ke cutting atau ke teman, belajar tentang DevOps. Waktu itu Ana bahkan sampai beli kelas di Udemy, kelasnya itu berapa ratus ribu gitu, kayak full bahasa Inggris kan, buat bikin modul doang. Jadi ya itu uh, challenge dari Pak Deddy buat waktu itu naik ke semester 2. Waktu itu Ana juga nggak ngerti sih apa itu DevOps, gimana itu DevOps, cara kerjanya apa. Jadi waktu itu Ana beli kelas langsung demi buat belajar dan bikin modul yang ada. Walaupun modulnya belum matang ya, seenggaknya kita bisa belajar explore hal-hal baru lagi terkait dunia IT gitu. Dan waktu semester 2 waktu itu kita dikasih challenge sama Pak Deddy buat backpackeran dari Indonesia ke Singapura terus ke Malaysia. Tapi uangnya nggak boleh minta sama orang tua. Nah, gimana tuh? Pasti ya pada putar otak dong, gimana caranya punya uang buat ke luar negeri. Kalau anak waktu itu ya kebetulan udah dapet beberapa project kayak instalasi jaringan atau RT RW net kan, sharing berjalannya di IDN. Waktu itu Ana dikasih sama dosen project-project mini project gitulah, instalasi di perusahaan apa, instalasi jaringan di mana, ataupun sekedar uh, update perangkat di perusahaan mana gitu. Nah, itu lumayan buat dikumpul-kumpulin uangnya. Jadi waktu itu pas anak backpacker, alhamdulillah udah terkumpul lah uangnya. Walaupun ya itu sangat pas-pasan banget gitu buat hidup di sana, tinggal di sana. Waktu itu kita di sana selama 4 hari kalau nggak salah. Waktu itu anak berangkat bertiga doang sama teman satu kelas yang lain. Nah, itu di luar negeri juga cuma waktu itu anak sekedar ini sih, sekedar survive doang di sana. Ya sambil ngetes seberapa lancar bahasa Inggris kita yang udah pernah belajar gitu. Dan seberapa pede kita buat ngomong sama orang lain. Waktu itu disuruh dokumentasi juga gimana caranya ngobrol sama orang sana. Jadi uh, apa yang kita udah lakukan itu terasa nggak sia-sia gitu. Apa yang udah kita dapetin selama di IDN. Nah, ini kemudian project sama magang. Kebetulan Ana waktu itu di semester 1 kan tadi Ana udah sebutin kita dapat project buat uh, ngajar yang sertifikasi Google IT Support. Nah, itu kebetulan Ana udah dapet di semester 1. Uh, karena Ana waktu itu udah terpilih, terus selanjutnya dipilih jadi asisten trainer di Sleepy. Jadi ya itu lumayan buat uh, update pengalaman atau experience di CV kita, biar nggak kosong-kosong banget. Jadi kan kalau mau kerja pasti kan CV atau kurikulum vitae pasti dimintain dong. Nah, jadi itu lumayan buat Ana buat ngisi experience yang udah dilakuin selama ini apa aja gitu. Di semester 2 Ana mulai uh, beberapa kali dapat panggilan, dapat project dari dosen, disuruh instalasi. Contohnya ini, kayak foto yang pertama ini Ana sama teman Ana berdua instalasi di Jakarta di perusahaan apa itu ya lupa. Terus kadang ke Tangerang jauh-jauh buat instalasi perangkat doang. Gambarannya ya kayak kadang kayak orang uli lah, nginep di kantor orang, bawa tangga, bawa perangkat segala macem, masang perangkat, kayak tukang-tukang wifi IndiHome lah. Pokoknya banyak project yang mulai didapetin. Nah, pas itu juga semester 2 pertengahan, tiba-tiba dosen Ana nawarin buat uh, ngambil magang di PT KCI atau Kereta Komuter Indonesia. FYI aja, KCI ini yang ngurus KRL di Jakarta sama di Jawa. Jadi pokoknya yang ngurus
perusahaan yang ngurus KRL lah, kereta komuter. Waktu itu semester 2 pertengahan ditawarin buat magang 3 bulan di KCI, dan itu perlu 4 orang. Jadi waktu itu Ana bertiga sama temen Ana, satunya itu anak SMK IDN, ditawarin buat ngambil magang di sana. Karena ya Ana nggak mau nyanyain kesempatan, ya Ana ambil dong. Pasti ini kesempatan bagus lah buat kita ngerasain gimana rasanya terjun ke dunia kerja, sedangkan kita ini masih posisinya mahasiswa gitu. Waktu itu Ana ambil, ngirim CV, ngirim berkas segala macam, kebetulan keterima lewat outsourcing. Nah, terus selama magang ini sekitar 3 bulan, karena waktu itu performanya baik, jadi kontraknya dilanjutin jadi 6 bulan, kemudian 1 tahun. Dan sampai sekarang pun Ana masih magang di situ. Jadi kalau dihitung ini udah mau ini udah tahun kedua Ana magang, dan itu udah mau tahun ketiga. Nah, terus apa aja yang bisa kita ambil pada saat magang ini? Ya tentunya kita tahu eh, gimana dunia kerja IT itu, apa aja yang dibutuhin juga buat apa? Buat terjun ke dunia kerja. Eh, terus apa aja yang harus kita siapin sebelum ke dunia kerja? Jadi kadang pas kerja itu ada beberapa kan waktu itu Anda masih semester 2 ya. Kadang pas kerja itu ada beberapa eh, hal yang diminta user atau diminta konsumen kita ini kita nggak tahu. Nah, tapi dari situ ya, karena Ana nggak tahu, Ana nggak malu dong buat nanya, entah itu nanya ke atasan atau nanya ke teman atau nanya ke dosen. Ini itu maksudnya gimana? Yang diminta itu apa? Jadi eh, Ana bisa belajar hal yang baru lagi biar ngerti di dunia kerja. Khususnya kan Ana di bidang IT support. Di IT support ini biasanya apa aja sih yang diperluin? Pokoknya selama magang, kalau ada yang kita nggak tahu itu ya jangan malu sih, jangan malu buat nanya. Biar kita nggak tersesat juga lah. Jangan sosokan ngerjain sendiri eh, ngomongnya gitu. Tanya aja ke yang lebih paham biar kita tahu juga gimana ngerjainnya, gimana caranya. Nah, terus kayaknya itu aja sih. Soalnya selebihnya nah selama ini udah tahun ketiga ya, tahun ketiga magang, tahun ketiga di IDN. 1 tahunnya itu anak belajar di kampus, 2 tahunnya sekarang itu lebih banyak magang di luar. Dan selama 2 tahun magang ini, kalau belajar ya paling eh, kadang kan ada kelas online ya dari dosen juga. Terus ujian, selebihnya sih paling belajar mandiri. Belajar mandirinya itu gimana ya? Kan kita dikasih apa sih namanya? Dikasih goals sama dosen itu kayak semester 1 kita belajar apa aja, semester 2 belajar apa aja, dan selebihnya gitu. Jadi misalkan sekarang saya semester 5 misal disuruh belajar ini. Jadi ya kalau nggak ada kelas ya Anda nyari sendiri di internet. Kalau bingung mulai dari mana ya tinggal tanya dosennya. Ini belajarnya dari mana dulu. Baru nyari sendiri, belajar sendiri, praktek sendiri. Kalau nggak ngerti juga ya paling beli kelas online sih. Eh, ada yang dikorbanin lah pokoknya buat dapat ilmu itu. Entah itu uang, materi, atau waktu. Pokoknya ada yang harus dikorbanin buat kita dapetin ilmu tersebut. Kira-kira di sini dulu, apa bisa ada pertanyaan? Baik, mungkin dari hadirin yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan perihal
eh, pengalaman-pengalaman atau mungkin saran, nasihat dari beliau ketika berkuliah di IDN bisa ditanyakan. Silakan Ibu Bulan. Assalamualaikum, Kak. Ini Waalaikumsalam. tadi kan sudah sudah diceritakan gitu ya bagaimana perjalanan Kakak untuk sampai sampai menjadi staf di PT Komuter Lain ini gitu ya. Iya. Tapi eh, yang saya ingin lebih detail tuh Kak, eh, saat pertama get in ke IDN lalu mendapatkan banyak eh, challenge-challenge yang hampir kurang masuk di akal itu Ya. bisa lebih detail nggak gitu Kak, sampai gini kan, kalau saya yang awam kan kita sama sekali tidak ada ilmu, terus kita mengajar bahkan orang yang sudah punya sertifikasi gitu, itu realnya tuh seperti apa tuh gitu Kak? Paling ada Eh, contoh sedikit gitu, jadi ada gambaran gitu, nggak langsung loncat ke fase yang lain gitu. Di situ tuh yang anak bayangkan tuh seperti apa gitu, yang realnya sedikit aja yang sudah dialami gitu Kak. oh gitu, ya ya. Jadi misalnya nih, eh, ambil contoh pas waktu itu Google IT Support ya. Pas program Google IT Support kerjasama sama IDN itu, jadi kan anak kebetulan dipilih buat ngisi materi. Padahal kan anak juga belum belajar ya. Nah dari situ, buat ngisi materi ini kita tuh udah dikasih tahu misalnya, eh, hari ini materinya apa gitu. Misal materinya terkait keamanan jaringan. Jadi eh, sebenarnya kadang Anda juga nggak tahu. Jadi Anda nanya ke dosen, ini buat terkait keamanan jaringan itu kira-kira apa aja yang disampaikan. Dari situ dosen ngasih tahu misalnya yang disampaikan ini. Nah dari situ kan Anda catat ya yang perlu disampaikan di materi keamanan jaringan itu apa. Terus sisanya Anda belajar sendiri gitu. Jadi biasanya malamnya atau pulang dari kampus, Anda mulai belajar sendiri. Kalau misal ada yang kurang ngerti, yang nanya ke dosen lagi. Nah, pas belajar sendiri itu juga, eh, nggak lupa kita praktekin hal tersebut gitu. Jadi biar apa yang mau kita sampaikan ini eh, udah benar, walaupun ya entah entar itu nggak 100% benar, seenggaknya kita udah pernah nyobain hal itu dan itu aman buat disampaikan gitu, nggak menyesatkan lah. Kira-kira ada yang kurang jelas nggak? Oh, jadi memang betul-betul apa pertama pertolongan Allah, kedua memang eh berusaha ikhtiar maksimal, pasti Iya, ada iya. hasilnya gitu ya Kak ya. Nah, Heeh. Jadi memang, jadi kayaknya kalau yang Ana lihat tuh di awal itu memang calon mahasiswa yang sudah diterima gitu ya, betul-betul ditempa gitu ya mentalnya gitu ya Kak ya, seperti itu ya. benar. Mm, Jadi ya. awal waktu itu awal masuk IDN itu juga, eh, Pak Dedi itu selalu ngasih apa? Ngasih saran. Pokoknya kalian tuh jangan tidur dulu sebelum kalian ngerti apa yang udah kalian pelajarin. Ya walaupun kedengarannya kasar, cuma bagi saya yang awalnya dari pondok dan gak ngerti apa-apa pasti itu masuk dong. Dan itu salah satu motivasi lah biar saya itu udah milih keluar dari pondok dan masuk ke IDN itu nggak sia-sia gitu loh. Jadi kita pastiin kita belajar terus. Ya jangan lupa doa juga tadi. Kalau buat yang kata anak ngajar orang-orang yang udah bersertifikasi itu gimana? Itu waktu itu case-nya gini.
Jadi Ana dipanggil buat jadi asisten trainer di Jakarta. Tapi sebelum mulai jadi asisten, Ana itu eh, diikutin beberapa kelas dulu. Jadi ilmunya disiapin dulu sama mereka. Beberapa pertemuan Ana ikut belajar. Terus pas pertemuan keberapa, baru Ana yang disuruh ngajar gitu. Jadi sebelum itu pun ya udah dipersiapin dulu lah. Gak mungkin tiba-tiba langsung dipilih, langsung disuruh ngajar, padahal belum pernah apa-apa. Segitu sih. Iya Kak. Eh ya terima kasih banyak jawabannya. Sudah apa bisa bisa sedikit membayangkan lah gitu gimana nanti kalau bisa diterima di sana gitu. Yang penting persiapkan mental, kemauan yang keras, tidak gampang menyerah gitu ya Kak ya. Benar. Ya, 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 syukron Kak, jazakallah khair. Oh ya, ini mau sedikit cerita lagi nih. Waktu itu Anda juga pernah disuruh ngajar, tapi worst case-nya saat itu Anda belum pernah belajar apa yang mau Anda ajarin. Jadi pas bulan Desember tahun lalu, itu Anda disuruh ngajar di IDN Pamijahan yang di Bogor. Itu disuruh ngajar bootcamp, disuruh ngajar materi tentang, aduh apa ya, lupa. Pokoknya materi itu materi yang waktu itu tuh jauh di atas kemampuan Ana lah. Anggapannya itu udah yang udah bukan levelan lagi, udah jauh di atas sana. Nah bingung dong gimana caranya kita bisa nyampein materi itu. Nah kebetulan kan itu pematerinya juga dari teman-teman sekelas Ana beberapa orang. Pas Ana datang ke situ, untungnya kelas Ana itu bukan hari pertama, tapi hari terakhir. Jadi waktu itu Ana punya 3 hari atau 4 hari buat belajar materi eh, yang mau Ana sampaikan pada saat itu. Karena materinya itu ada di luar kemampuan Ana, jadi waktu itu Ana datang malam sekitar jam 10-an ke IDN Pamijahan. Itu teman-teman Ana masih pada bangun. Ana langsung nanya buat materi yang bakal Ana sampaikan ini, kira-kira ada yang bisa bantu nggak? Atau atau kalian punya resource yang bisa buat bikin yang buat Ana belajar gitu. Pokoknya hal pertama yang Ana tanyain waktu itu adalah kalian ada yang bisa bantu nggak? Nah itu sih poinnya. Jadi jangan apa-apa sendiri gitu. Selama ada temen waktu itu Ana manfaatin ya buat bantuan mereka. Entah itu bantuan misal saya minta temenin belajar atau minta saya temenin praktek atau bahkan minta apa? Minta PDF atau minta ebook buat belajar materi tersebut gitu loh. Jadi waktu itu Ana selama 4 hari nyiapin, Ana nggak tidur, Ana begadang jam malam sampai subuh. Kelar subuh, baru tidur sebentar, bangun pagi, belajar lagi. Pokoknya benar-benar itu 4 hari, Ana kurang tidur banget lah demi nyiapin materi itu doang buat di hari keempat apa kelima gitu. Dan ya walaupun outputnya Ana nggak 100% ngerti, untungnya yang Ana sampaikan ini ke peserta itu bisa dicerna. Jadi kalau mereka nanya, saya bisa ngejawab gitu. Poinnya di situ sih, minta bantuan teman, pokoknya minta bantuan aja lah. Jangan ngerjain apa-apa sendiri. Oke Kak, terima kasih atas jawabannya. Jadi eh, kita mahasiswa-mahasiswa IDN itu dituntut untuk mengerjakan suatu hal yang mustahil. Jadi misal contoh ada bayi yang dulunya belum bisa berjalan, mustahil bagi dia berjalan, akhirnya dia bisa berjalan karena dia terus mencoba. Seperti itu mungkin sedikit contoh dari mahasiswa-mahasiswa IDN kita
disuruh untuk melakukan yang mustahil agar mungkin ke depannya kita bisa melakukan hal tersebut lebih baik lagi. Begitu Bapak Ibu. Baik Kak, ini ada pertanyaan selanjutnya. Bagaimana caranya dapat magang setelah semester 2 Kak? Kalau nanya bagaimana caranya dapat magang sih, waktu itu ya Ana itu tadi ngumpulin privilege pas ngajar bootcamp. Kita kenal orang, kita kan pesertanya kan rata-rata yang udah pada dari kantor ya. Nah, waktu itu ya pokoknya ajak ajak ngobrol aja semuanya. Ajak ngobrol, kenalan, pokoknya perluas relasi, terus cerita-cerita. Waktu itu juga Ana sempat cerita kalau misal semester 3 disuruh cari magang, kayak gini, kayak gitu. Tapi kebetulan Ana ini case-nya magang itu kan ditawarin dari dosen. Jadi ya itu salah satu privilege lah uh, buat Ana biar nggak usah nyari tempat magang lagi. Tapi kalau beberapa teman Ana itu ada yang dia benar-benar belajar hard work-nya lebih keras daripada Ana lah saat itu. Namanya Bintang, teman satu angkatan. Dia waktu itu belajar, dia waktu itu kebetulan ikut bootcamp juga yang kata Ana di DN Pamijahan itu, dia ngisi materi. Dan waktu itu dia berhasil bikin impress salah satu pesertanya ini. Jadi waktu itu dia penyampaiannya bagus, pas ditanya apa-apa bisa, pokoknya itu adalah hasil kerja keras dia yang selama ini dia kerjain. Nah kebetulan pas dia ngisi bootcamp, dia itu impress salah satu peserta. Jadi sama peserta tersebut diajak ngobrol berdua. Tapi ya, anak kebetulan ada di situ juga, ikut ngobrol. Jadi dia ini kenalan. Terus ternyata salah satu peserta ini eh, petinggi atau HRD gitu di di Telkom apa Telkomsat waktu itu ya. Dan malah dari pesertanya sendiri diajakin buat join. Jadi itu salah satu privilege yang dia punya. Karena dia waktu itu nyampein materinya bagus dan kelihatannya orangnya mungkin di mata peserta uh, wawasannya luas. Jadi mungkin salah satunya dari situ sih. Yang penting kita ikhtiar aja apa yang kita pelajarin, apa yang kita sampein semaksimal mungkin. Ya kalau misalnya beruntung kita bisa kayak dia gitu. Malah orangnya yang nyari, bukan kita yang nyari tempat magang. Dan sekarang dia juga lagi kerja di data center BSI apa data center bank mana gitu. Kalau buat nyari sih uh, kurang tahu ya. Tapi saya juga pernah pengalaman nyari kemarin itu ya biasanya sih lewat LinkedIn. Lewat LinkedIn kita perbagus profil, perbagus portofolio, ya kirim-kirim kirim-kirim lamaran kayak biasanya aja. Tapi kebanyakan temen anak itu kalau profilnya udah bagus, udah ada experience, mereka malah sering upload kegiatan apa aja gitu. Jadi biasanya kalau lewat LinkedIn, kita upload kegiatan, kita lagi ngajar misalnya, atau kita belajar apa hari ini, kita upload apa aja yang kita pelajari hari ini, jelasin gimana. Biasanya itu muncul ke beranda orang-orang lah, orang-orang yang relevan sama jurusan kita. Dan biasanya itu dari situ mereka komen atau kenalan atau mutualan LinkedIn juga. Nah, dari situ sih kemungkinan peluangnya. Pengen ada ditanya lagi? Karapri, Karapri. Spill LinkedIn-nya dong. Kenapa? Spill LinkedIn-nya. Filling in. Iya, iya. Bentar ya.
Ada nggak Kak? Nih, contoh LinkedIn saya, tapi akhir-akhir ini saya kurang buka LinkedIn sih. Jadi banyak yang belum diupdate. Waktu itu juga kan sering ngambil sertifikasi. Jadi ya pokoknya apapun hal baru yang kita achieve, yang kita dapetin pas kita belajar dan itu relevan, masukin aja semuanya ke LinkedIn. Biar bikin portofolio kita bagus juga. Ada yang tanya lagi? Baik, Kak, mungkin sedikit menambahkan dari pertanyaan yang sebelumnya. Jadi mungkin di IDN nanti mahasiswanya itu juga sering ikut kayak event-event dari IT, dari perusahaan IT, baik itu dalam negeri ataupun luar negeri ya. Jadi Ya, dalam acara-acara tersebut kita bisa cari kenalan-kenalan lah. Nah, nanti ya, dari kenalan-kenalan ini bisa merambat, mungkin kita dapat privilege ditawarin kerja, gimana gimana gimana. Atau mungkin minimal memudahkan kita untuk mencari kerja eh, atau magang lah istilahnya. Ya. benar. Tapi biasa dulu pas awal masuk itu kita kan emang waktu itu Pak Dedi sering nyuruh ikut acara yang nggak mesti yang relevan. Misalnya saya ikut acara jaringan doang atau gimana. Pokoknya yang berhubungan sama IT itu kita ikutin semua. Waktu itu satu angkatan sering pergi bareng-bareng tuh dari kampus naik motor. Nah pas sampai tempat biasanya kita juga minta tukeran kontak. Tapi tukeran kontaknya ini bukan bukan WhatsApp atau IG gitu. Ya lebih ke LinkedIn sih. Jadi apa gunanya LinkedIn itu ya biar misal mereka upload uh, misalnya mereka upload kegiatan atau kita upload kegiatan. Jadi mereka itu tahu apa yang kita kerjain sekarang. Dan itu yang bisa buat kita keep in touch sama mereka. Jadi mereka tahu perkembangan kita gimana, kita tahu misalnya mereka lagi hiring, mereka lagi rekrutmen atau gimana. Soalnya kalau tukeran WA kan gimana ya, kurang etis sih. WA kan ranahnya pribadi ya, bukan buat kerja kebanyakan. Jadi ya rata-rata ya tukeran LinkedIn. Ini dari Kaulan, apakah ada dari angkatan kakak, ada yang gugur di tengah jalan? Kalau nanya ada yang gugur sih ada. Dulu itu eh, TRKJ itu awal masuk ada 15 kalau nggak salah. Sekarang sisa 11. Salah satu penyebabnya ya kebanyakan itu. Eh, Soalnya dulu kita juga pas angkatan satu itu eh, dosennya itu masih sering pergi kemana-mana gitu lah. Entah itu kerjaan di luar kota atau gimana. Jadi ya kadang kelasnya ketinggalan. Terus mungkin dianya juga yang emang nggak bisa belajar otodidak apa gimana. Emang perlu dosen banget. Jadi itu sih. Oh ya buat di IDN juga eh, lebih baik kalian itu cari lingkungan yang suportif. Jadi kadang waktu itu kan Ana ngekos itu pindah 2 kali ya. Di kos yang pertama ini eh, anak-anaknya itu emang kerja keras banget. Malam masih belajar. Sampai dia sediakan ibu kosnya itu meja di luar biar kita belajar bareng. Nah, kadang anak kalau lagi malas-malesan, ya pasti eh, ada dorongan ketika ngeliat mereka belajar gitu loh. Ini mereka belajar, masa anak malas-malasan sendirian sih. Jadi setelah itu ikut belajar juga. Jadi
lingkungan yang suportif itu ya ngebantu banget sih buat proses belajar. Kalau buat di kos yang kedua ya kurang lebih sama sih. Untungnya lingkungannya juga suportif gitu loh. Jadi bukan lingkungan yang mendukung kita buat malas-malasan belajar. Itu aja sih. Baik, Kak. Ini ada pertanyaan lagi. Mungkin bisa di-spill CV-nya terakhir Kakak buat magang. TV terakhir, bentar. Nah ini kalau penasaran sama CV terakhir, belum ada apa? Belum ada achievement baru sih. Soalnya sekarang ya lagi belajar-belajar online aja, belum ada sertifikasi yang baru diambil atau gimana. Kelihatan nggak? Kelihatan, kelihatan. Jadi kayak gini lah. Sekarang masih magang di kereta. Ada lagi yang ditanyain? Baik, mungkin dari Bapak Ibu ada yang bisa ditanyakan lagi. Eh, Mumpung masih ada waktu. Atau mungkin saya aja yang nanya ya. Ya boleh. Mungkin apa sih yang bisa membuat kakak itu bisa bertahan di IDN? Maksudnya kayak kan teman-teman tuh kadang kayak suka berat banget di IDN, kayak Nah, aduh nggak bisa ini ngerjain tugasnya, aduh susah nih tugasnya. Nah itu gimana tuh nggak bisa bertahan di IDN selama ini mengerjakan tugas-tugas yang susah, challenge-challenge yang mustahil gitu kan? kenapa masih bertahan sih sebenarnya? Karena waktu itu kan saya tadi udah cerita pas SMA kelas 2 ya. SMA kelas 2 itu ditawarin mau ngambil kuliah di sini enggak. Ya karena itu hasil keputusan anak sendiri mau ngambil sini, pastinya kita harus tanggung jawab dong. Nggak mungkin anak tiba-tiba ngelepas, nggak mau kuliah, berat banget, mau pindah, Ya, Ana mikirnya nggak mungkin kayak gitu sih, karena ini udah keputusan anak gitu buat kuliah di sini. Jadi apapun yang terjadi ya mau nggak mau tetap dilanjut walaupun itu susah. Itu Baik, aja sih. iya, baik Kak. Oh, ini ada pertanyaan dari Bulan. Kak, apakah di bidang ini harus dari awal kuat matematika, Kak? Kalau buat di TRKJ kuat matematika sih nggak perlu ya. Ya paling ya matematika dasar aja lah. Nggak perlu yang kuat banget soalnya
di bidang ini nggak terlalu banyak perhitungan juga, matematika yang gimana-gimana. Nggak perlu kuat-kuat banget kok matematika mah. Ya, baik. Mungkin ada lagi yang ditanyakan dari Bapak Ibu? Silahkan bertanya. Kita masih punya waktu mungkin sekitar 5 sampai 10 menit, Ibu. Kak, izin nanya, Kenapa? antum ada nggak momen atau hal yang membuat antum akhirnya bisa sampai ke titik ini gitu? eh nggak ada titik balik tertentu sih sebenarnya. Karena dari awal ya udah emang didukung sama lingkungan yang suportif ya. Neng ngerasa ini suatu hal yang pantas gitu. Nggak ada titik balik tertentu yang bikin Anak sampai sini sih. Baik, Kak. Ada pertanyaan lagi mungkin ini dari Vira. Kak, apakah di jurusan ini peluang dapat kerjanya itu lebih besar daripada jurusan yang lain? Kalau tentang peluang kerja sih, eh, misalnya dari dibandingin sama TRPL, kayaknya di sini lebih besar ya. Tapi kebanyakan peluang kerja di TRKJ ini kontrak, entah itu kontrak, entah itu project, bukan yang pekerjaan tetap gitu. Jadi seandainya nanti udah dapat pekerjaan tetap, mau nggak mau kita tetap belajar biar nggak ketinggalan itu satu. Sama hmm, ya pokoknya tetap belajar aja sih, biar nggak kena layoff lah intinya. Soalnya gimana ya? Kebanyakan eh, buat jaringan ini ya emang kalau saya perhatiin yang di sekarang ya, orangnya emang itu-itu aja, jarang diganti. Jadi ya kalau ada pekerjaan pun kebanyakan project atau kontrak biasanya. Kalau buat pekerjaan tetap biasanya orangnya itu-itu aja, soalnya yang pasti itu mereka eh, udah lebih tahu. Kadang tuh jaringan kan kalau perusahaan udah gede lebih rumit ya. Jadi pastinya orang itu udah lebih tahu dan mereka pasti levelnya udah jauh di atas lah. Jadi kalau bilang peluang kerja gede, ya gedenya sih di project sama kontrak aja sih. Dibandingkan uh, TRPL sama DMM kan mereka masih bisa freelance, bikin desain atau buat web portfolio gimana. Itu sih. Baik, berarti untuk jurusan TKJ ini peluang besarnya ada, cuman kalau untuk pekerjaan tetapnya biasanya orangnya itu aja. Mungkin kalau Ya sudah dapat, biasanya jarang diganti. Oke. kebanyakan sih kontrak. Ada pertanyaan lagi, ini dari Siva Hayati. Kak, maaf mau tanya kalau belajar CCNA bisa work from home nggak, Kak? Maksudnya mungkin freelance gitu ya. Maksudnya gimana tuh? Belajar sendiri. Mungkin dia belajar CCNA, Ah, dari CCNA ini dia bisa bekerja secara online begitu mungkin. kalau kerja WFH itu tergantung kebijakan kantornya sih. Sebenarnya kan kayak sekarang kan saya kerja posisinya sebagai IT support di PT KCI ya. Nah, itu kerjaannya kurang lebih monitoring semua jaringan yang ada di stasiun-stasiun di Indonesia kan. Nah, itu sebenarnya ya kalau nanya kerjaannya bisa WFH ya bisa WFH. Karena secara teknis kita cuma monitoring jaringan. Misalnya ada yang down, kita eskalasi ke tim yang lain, kita kasih tahu biar dikerjain sama tim lapangannya gitu. Kalau ditanya bisa WFH ya emang kebanyakan jaringan bisa WFH, cuma itu tergantung apa
Tergantung kebijakan kantornya aja gimana. Karena kebijakan di kantor saya itu standby di kantor, jadi ya udah standby di kantor. Baik, berarti ada peluang untuk WFA ya, cuman kembali lagi ke kebijakan kantor yang kita bekerja. Ya, baik, ada pertanyaan lagi. Kak, apa waktu mulai kerja harus sudah punya kemampuan yang sangat mumpuni saat pertama kali masuk? Ya itu tentunya ya pasti mereka open recruitment pasti udah ada syarat-syaratnya dong. Ya seenggaknya kita menguasai apa aja persyaratannya itu sih. Dan biasanya kalau misal kita ada yang belum terlalu paham, kadang ada beberapa yang tolerir juga, yang bisa kerja sambil jalan gitu. Bisa belajar sambil jalan. Jadi yang penting kalau mau kerja atau mau magang itu, biasanya yang lain itu pada research di LinkedIn atau di pokoknya di aplikasi job seeker apa aja itu research kira-kira buat posisi ini itu apa aja yang diperluin, responsibility-nya ngapain aja, persyaratannya apa aja. Biasa mereka nyiapin itu sih. Kalau udah siap ya insya Allah aman kok. Baik, berarti mungkin kalau sudah keterima, insya Allah itu sudah memenuhi persyaratan yang dibutuhkan perusahaan tersebut ya, Kak. Ya benar. Tergantung kitanya lagi mau mengimprove, menambah kemampuannya, atau mungkin stuck di situ saja tergantung pilihan kita. Ah, Baik, mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu. Bisa ditanyakan. Assalamualaikum Kak. Sebelumnya perkenalkan nama saya Mumtaz. Saya ingin bertanya Kak, apa benar di IDN itu ada eh, mengabdi ya Kak? Dan juga apakah Kak Rafli Azmi eh, pernah mengabdi Kak? Maaf sebelumnya nama saya Mumtaz Kak. Terima kasih. ya, ya kalau mengabdi itu udah ketentuan dari kampus sih ada minimal 1 tahun atau berapa lama gitu ngabdi. Tapi kalau saya sendiri ngabdi di IDN belum sih. Mungkin tahun depan atau gimana ntar diomongin lagi paling sama pihak IDN-nya. Tapi kalau saya sendiri belum ada. Baik, mungkin karena kita sebenarnya sudah dikasih beasiswa, setidaknya kita adalah apa yang kita berikan untuk kampus yang telah memberikan kita beasiswa. Baik, ada pertanyaan lagi Kak. Ini dari Muhammad Rizky. Kak, untuk magang itu biasanya dapat bayaran nggak? Biasanya kalau dapat itu kira-kira berapa ya? Untuk kakaknya sendiri dapat berapa? Kalau buat magang itu ya kayak tadi kembali sama yang hire kita itu. Kan kadang ada yang emang dibayar, kadang emang ada yang enggak gitu. Bayarannya diganti sama yang lain. Tapi kalau saya sejauh ini, saya kan udah ngambil beberapa project. Kalau di project itu biasanya uh, dapat uang transportasi, akomodasi lah intinya. Uang akomodasi entah itu transportasi atau makan. Dan kalau projectnya selesai, kadang ya dapat uang saku juga walaupun itu nggak gede gitu. Waktu itu ya paling dapatnya 500, paling gede sih 500 kalau project ya waktu itu saya sendiri. Kalau buat magang yang sekarang, alhamdulillah saya kan hitungannya paid job ya, jadi ya dapat gaji bulanan sih. Kalau dapat berapanya ya itu rahasia, tapi cukup kok, walaupun masih di bawah UMR Jakarta. Baik, baik. Eh, ini ada pertanyaan, tapi sepertinya sedikit di luar konteks ya. Kak mau minta solusi kalau laptop nggak bisa nerima WiFi dari HP, kenapa ya Kak? Nggak bisa nerima wifi-nya itu gimana dulu? Nggak ke atau gimana? Kurang detail. Paling ya eh, Ethernetnya sih atau drivernya. Baik, mungkin dari yang lain ada pertanyaan, bisa ditanyakan.
Apa ada pertanyaan lagi? Kita minta motivasinya buat calon mahasiswa. Kalau dari saya sih, ini saya pribadi ya, mau sebanyak apapun motivasi dari orang, yaitu eh, nggak bakal ngubah kehidupan saya sih sebenarnya kalau dari saya sendiri. Jadi sebenarnya motivasi itu tergantung orangnya gimana. Kadang ada orang yang emang eh, perlu motivasi buat mereka ngerjain suatu hal. Atau kadang ada orang yang emang dia tuh perlu ngerasain dulu hal itu, baru dapat pelajaran, baru bisa bangkit dari hal tersebut gitu. Jadi kalau saya tipenya yang rasain dulu. Nah, jadi karena itu saya waktu itu kan udah pernah, saya itu waktu itu pernah pas dapat project project RT RW lah. Saya waktu itu kurang ngerti, tapi waktu itu saya gak nanya sama teman saya gimana caranya. Jadi waktu itu jadi projectnya berjalan kurang mulus. Saya jadi banyak bengongnya, nggak tahu mau ngapain. Dari situ sih saya mulai ngerasa kalau misal kita nggak tahu mau ngapain, nggak tahu gimana, ya manfaatin sumber daya yang ada di sekitar kita gitu. Entah itu nanya atau gimana. Kalau motivasi ya kembali lagi ke orang, kembali lagi ke orangnya sih. Intinya kalau saya tadi ini kenapa bisa nggak nyerah di IDN ya karena itu keputusan yang saya ambil buat kuliah di sini. Jadi saya harus tanggung jawab sama keputusan saya sendiri. Kak, perbedaan programmer sama engineer apa ya, Kak? Engineer itu lebih ke teknik. Jadi di TRKJ itu kita lebih ke bidang teknisnya. Eh, Lebih ke hardware-nya lah. Entah itu server, data center, jaringan, perangkat-perangkat jaringan, atau apapun. Kalau kalau programmer, mereka lebih ke software. Jadi kalau kalian lihat orang-orang ngoding, orang-orang bikin aplikasi, yaitu programmer. Untuk wisuda putri tetap di Madinah atau di tempat lain, Kak? Aduh, kalau itu kurang tahu ya. Kurang tahu gimana. Mungkin bisa tanya ke eh, dosen atau gimana, itu kurang tahu sih. Baik, mungkin Bapak Ibu punya pertanyaan lagi bisa ditanyakan. Jika ada pertanyaan selanjutnya dari Gani Hisham, Mas, di sana mahasiswa engineer rata-rata fresh graduate atau banyak yang dari kerja terus masuk ke Politeknik IDN? Soalnya aku posisi sekarang sudah ada job engineer tapi pengen ngelanjutin ilmu di IDN. Kalau waktu angkatan Nana itu eh, rata-rata malah dari pondok sih. Kalau yang fresh grade atau dari kerja itu malah nggak ada sebenarnya kalau pas angkatan kemarin ya. Jadi rata-rata dari pondok sama dari SMK. Kayak gitu sih. Iya, baik. Jadi Kalau mungkin sekarang udah ada job terus pengen lanjutin ya bisa selama umurnya masih mencukupi. Batas uang masuk di IDN maksimal berapa sih? Umur berapa ya? 20 kayaknya deh, 21 atau 20 gitu. Saya kurang tahu sih kalau itu. baik.
Ada pertanyaan Kak. Kalau lomba network pernah ikut nggak Kak? Kalau pernah mungkin ikut. Lomba network, Ya lomba jadi. lomba network saya belum pernah ikut sih. Waktu itu pernah mau ikut, cuma kayaknya nggak jadi deh. Jadi belum ada pengalaman buat lomba-lomba kayak gitu. Ada yang pernah ikut, tapi ya teman saya kalau di angkatan saya itu, bukan saya sendiri. Jadi nggak bisa jawab. Baik. Kak, pas belajar jaringan pernah ke strum nggak? Nggak pernah, nggak pernah. Ya kalau tanyanya mau kesetrum ya kesetrum di mana gitu. Kalau kesetrum megang server ya pernah lah kesetrum dikit. Cuma kalau kesetrum pas instalasi enggak sih, soalnya kan kabelnya itu rata-rata udah ada isolatornya, jadi ya nggak pernah. Kak, kendala apa yang pernah didapat di IDN? Kendalanya sih kalau waktu Ana baru masuk itu lebih ke belajar sendirian karena waktu itu dosennya masih sering pergi keluar kota. Jadi lebih banyak belajar otodidak sama belajar sama teman gitu. Posisi teman waktu itu kan juga masih rata-rata pada ini ya, rata-rata pada baru lulus SMA atau pondok gitu. Jadi mereka kurang ilmu juga, sedangkan dosennya ini lagi di luar kota. Itu sih kendalanya waktu itu. Kalau sekarang sih udah enggak. Kak, kalau sudah kuliah di IDN, apakah masih bisa ada waktu ambil kursus bahasa Inggris juga, Kak? Kalau buat ambil kursus sih tergantung eh, pribadi ya, tergantung time manajemennya gimana. Soalnya dulu pas di IDN juga banyak yang ngambil kursus di luar, banyak yang sambilan ngambil bootcamp, walaupun ya, tapi ya bukan bahasa Inggris ya. Kalau nggak tahu sih kalau ada yang bahasa Inggris. Kalau saya dulu biasanya sambilan bootcamp, jadi misal ada waktu luang itu belajar di bootcamp itu. Kalau enggak, kalau bahasa Inggris sih saya waktu itu belajar di Duolingo sih, nggak ambil kursus yang gimana-gimana. Baik, mungkin kalau untuk soal kursus ini bisa diambil asalkan tidak mengganggu kelas yang sudah diatur Ya, di DDN. Jadi mungkin silahkan kalau masih ada waktu luang silahkan mengambil kursus yang ada di luar IDN. Ada pertanyaan lagi Kak? Pernah bootcamp di mana Kak? Spill gitu. bootcamp. Kalau saya bootcampnya waktu itu di Adinusa. Kalian cari aja Adinusa. Sama selebihnya sih beli online course sih, bukan bootcamp. Entah itu beli di Udemy atau Aguna Course juga ada tuh. Kalau enggak ya bisa cari-cari di lain juga. Kalau bootcamp sih waktu itu di Adinusa doang. Baik. Ada pertanyaan lagi Kak. Kak, kalau di IDN setelah setahun kuliah di IDN, perkuliahannya seperti apa Kak? Apa sembari kerja? Kalau sembari kerja, sebenarnya kalau udah lepas 1 tahun, biasanya tahun kedua, tahun ketiga itu uh, lebih banyak online-nya sih. Jadi kadang pernah juga saya sambil kerja sambil Zoom online gitu. Tapi lebih fleksibel lah waktunya buat kelas kuliahnya. Kebanyakan online. Baik, ada pertanyaan lagi. Kak, kalau di IDN boleh nggak kuliah sambil kerja ngajar di sekolah lain? Kalau sambil ngajar di sekolah lain, kurang tahu ya. Kalau buat kayak gitu sih paling ntar diskusi sama dosen kelas, terus sama atasan juga. Kalau itu kurang tahu sih. Dulu juga saya pernah waktu itu pas program Google itu pernah disuruh ngajar ke SMK 1 Purwodadi di Jawa Tengah. Tapi itu cuma seminggu doang. Jadi ya pas disuruh ngajar itu ya perlu izin ini itu dulu sih. Terus ntar kelas yang tertinggal itu gimana diomongin dulu. Tapi waktu itu pernah boleh sih.
Jadi 1 minggu keluar kota buat ngajar di SMK. Baik, ada pertanyaan lagi Kak. Target 5 tahun ke depan apa ya rencananya Kak? Target 5 tahun ke depan. Ini waktu baru masuk kuliah ditanyain ya? Iya mungkin. Ya disuruh bikin ya. Waktu itu saya Ya. disuruh bikin sih, eh, nyari tahu dulu sih. Eh, misal ngambil TRKJ, itu outputnya kemana, terus flow-nya seperti apa aja. Jadi paling disusun aja sih. Misal target semester 1 kita udah sertifikasi CCNA. Terus ntar mau ngambil CCNP semester berapa gitu. Cuma kalau saya target 5 tahun ke depan ya, uh, dalam waktu dekat paling mau ngambil CCNP sih. Oke baik Kak. Pertanyaan selanjutnya, Kak contoh final project di IDN seperti apa Kak? Contoh final project, kalau contoh final project ya kemarin TRKJ itu bikin modul DevOps tadi yang saya udah ceritain. Cuma kalau jurusan lain saya kurang tahu sih. Kalau nggak salah programmer itu bikin aplikasi apa gitu. Kalau desainer uh, kurang ngerti bikin apa. Cuma kalau TRKJ kemana itu bikin modul. Oke baik, mungkin kayak buku untuk pembelajaran yang bisa digunakan mungkin buat adik-adik tingkat ya Kak ya. Ya, Baik, pertanyaan selanjutnya Kak, pernah naik tiang listrik nggak Kak buat benerin jaringan? pernah, pernah, pernah. Saya waktu dulu tuh kadang apa aja yang ditawarin diambil gitu. Jadi dulu pernah uh, teman-teman bikin RT RW net. Kalau kalian nggak tahu RT RW net ya kayak IndiHome lah, cuma skala kecilnya gitu. Jadi dulu ada RT RW net, kerja sama dosen juga. Waktu itu pernah ada yang mau masang WiFi. Saya ikut tuh naik ke tiang listrik buat narik kabel segala macam. Tapi yang nggak lama sih waktu itu. Sayanya keburu nggak ikut lagi. Baik, pertanyaan selanjutnya Kak. Eh, Pas ujian CCNA gimana Kak? Mungkin bisa diceritakan mungkin sebelum kejadian sama sesudahnya Kak. Pas ujian CCNA. Waktu itu ujian CCNA kan waktu itu saya posisinya habis yang jadi asisten trainer itu. Jadi kalau buat CCNA udah lumayan paham lah. Waktu itu ada privilege juga ujian CCNA itu dibayarin sama dosen yang dulu. Jadi dibayarin, disuruh ujian, tapi kalau nggak lolos disuruh ganti uangnya. Jadi ya itu dorongan tersendiri lah. Dorongan tersendiri buat nyiapin ujiannya secara matang. Jadi waktu itu ngambil di Jakarta Timur tempat ujiannya sendiri, berangkat, alhamdulillahnya lolos. Nggak ada ngulang berapa kali. Baik, alhamdulillah. Lagi pertanyaan selanjutnya, RT RW net itu apa ya Kak? RT RW-Net itu ya semacam provider jaringan kayak IndiHome atau Biznet, tapi ya skalanya lebih kecil, RT RW lah. Skalanya lebih kayak beberapa rumah aja gitu. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Dulu milih jurusan engineer alasannya apa Kak? Dulu milih jurusan engineer alasannya sebenarnya nggak ada alasan sih. Karena kan waktu itu di pondok kurang tahu juga. Jadi ya waktu itu asal ambil aja. Soalnya di IDN kan pas awal masuk eh, itu kita ditawarin juga kalau mau pindah jurusan kalau merasa kurang cocok. Tapi ya pas awal belajar waktu itu ngerasa aman, jadi ya udah dilanjutin. Baik. Kak. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan lagi? Kita masih punya waktu 10 menit lagi sebelum setengah 10 ya, sebelum kami tutup Zoom-nya.
spek laptop untuk masuk jurusan TKJ gimana Kak? Speknya sih yang penting RAM 8 aja sih. Terus memorinya SSD kalau bisa 0,5 tera lah, biar nggak lemot laptopnya. Tambahan mungkin yang ada port Ethernetnya lebih bagus ya, biar nggak beli konverter lagi. Hmm. Kalau untuk biar bisa kerja di luar negeri, caranya gimana Kak? Waduh, kalau itu saya belum nyampe situ ya. Jadi belum ada saran yang bisa dikasih. Dan lingkungan saya juga kebetulan teman-teman belum ada yang ke sana, jadi kurang tahu sih prosesnya gimana. Baik, pertanyaan selanjutnya. Kak, kalau misalnya ambil engineer tapi badan pendek gimana? Takutnya jadi penghalang saat kerja di lapangan. Insecure beliau ini. Badan pendek nggak ngaruh sih, kan engineer nggak mesti instalasi jaringan ya, yang naik-naik kemana. Ada IT support juga yang monitoring atau yang gimana gitu. Jadi kalau badan pendek nggak apa-apa sih, bukan suatu halangan lah buat ke depannya. Kak, pernah merasa salah jurusan? Tidak. Kalau merasa salah jurusan sih nggak pernah ya, karena waktu itu juga kebetulan sebelum awal disuruh datang ke IDN, kan itu kita udah ngisi formulir milih jurusan apa ya. Nah, kebetulan di situ saya juga udah nyobain uh, belajarnya engineer ini awalnya gimana, belajarnya programmer ini awalnya gimana, belajarnya desainer ini awalnya gimana. Dan kebetulan yang paling masuk di situ di saya ya engineer. Jadi alhamdulillah sampai sekarang nggak pernah ngerasa salah jurusan sih. Cuma kalau misal kalian uh, merasa cukup di engineer nanti dan kalian mau explore hal lain, itu bisa. Kadang saya juga belajar programmer untuk ya ngisi waktu aja gitu, biar tahu di gimana. Itu aja sih. Kalau merasa salah jurusan enggak. Oke, baik Kak. Mungkin ada yang ditanyakan lagi dari Bapak Ibu. Oke Kak, ada pertanyaan selanjutnya. Kak, di sana ada setoran hafalan nggak di IDN? Setoran hafalan uh, waktu angkatan saya itu ada, tapi itu uh, berapa baris doang gitu per harinya. Dan itu pagi-pagi sih. Kalau sekarang kurang tahu gimana. Baik, kalau sekarang mungkin satu semester satu jus kalau nggak salah. Dimulai dari jus 30. Satu semester. Baik, pertanyaan selanjutnya. Belajar kode apa aja Kak buat engineer? Kalau buat engineer sebenarnya nggak ada belajar kode sih, kecuali ntar itu mau masuk ke automation. Automation itu uh, pokoknya kita ini ringkasnya aja ya, automation kalau di engineer itu jadi kita nggak perlu banyak konfigurasi pada saat uh, config perangkat. Jadi kita bisa pakai kode atau ya sebutannya automation itu buat meringkas pekerjaan kita gitu. Kalau buat kodenya paling pakai Python sih sekarang. Kalau kalian mau masuk ke automation ya belajar Python aja sih. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya Kak, pas ujian CCNA pakai bahasa apa Kak? Ujian CCNA pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris di ruang tertutup sendiri. Kayak di ruang isolasi lah. Nggak bawa tas, nggak bawa apa-apa. Pokoknya di dalam benar-benar ngerjain, nggak ngapa-ngapain. Dan diawasin juga sama CCTV. Kalau buat bahasanya bahasa Inggris. Biasanya juga kalau mau ujian itu banyak yang jual uh, DAM
ujian versi sebelumnya. Jadi kalian bisa latihan soal dulu gitu. Kalau enggak, kalian bisa minta ke dosen kalau dosen kalian punya. Jadi bisa latihan soal dulu sebelum ujian. Oke, baik. Eh, Pertanyaan lagi. Dulu SMA sekolah apa, Kak? Apakah sudah punya basic jurusan engineer? Dulu SMA pondok, kalau basic belum ada basic sama sekali. Cuma ada ketertarikan sama IT aja. Kalau basic sih nggak ada. Dia bener-bener dari nol. Baik. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kak, tolong beri kiat-kiat apa saja sebelum saya menentukan jurusan yang diambil. Mungkin kayak saran atau gimana caranya memilih jurusan, Kak. Kalau sebelum memilih jurusan sih, uh, sebaiknya kalau saya dulu itu, jadi kan jurusan ada 3 ya, desainer, engineer, sama programmer. Nah itu uh, basic-basicnya kita belajar sendiri dulu. Misal kayak ya sekedar search di YouTube aja gimana basicnya, basic ke desainer itu ngapain. Misalkan sekarang kebanyakan UI UX. Nah, kalian belajar UI UX, belajar pakai Figma, atau belajar 3D Blender, atau belajar apa. Kira-kira kalian tertarik nggak? Kalau kalian tertarik, bisa kalian tampung. Terus misal basic programmer, bisa kalian mau mulai ngoding pakai CSS. Kalian coba ngoding pakai CSS. Coba bikin personal web atau bikin apa sebelum masuk. Misalkan itu kalian enjoy pas ngerjainnya, bisa kalian tampung juga. Misalnya nggak enjoy dan banyak stresnya ya, bisa disingkirin lah pilihannya. Kalau buat engineer ya paling uh, belajar basic jaringan aja sih. Misalnya waktu belajar basic jaringan juga kalian kurang enjoy, ya berarti kalian harusnya di situ milih desainer karena kalian suka. Tapi misal kalian enjoy di dua bidang, misal programmer sama desainer, paling bisa kalian enjoy di dua-duanya. Kalian paling uh, cari ini aja sih, cari prospek ke depannya mau gimana. Misal kalian ngelihat di desainer lebih menjanjikan atau di programmer yang lebih menjanjikan, ya baru kalian bisa mutusin di situ sih. Oke, baik, Kak. Eh, Ada pertanyaan, Kak. Boleh di-spill nggak modul akhirnya? Modul akhirnya lupa, udah dikumpul, masih disimpan nggak ya? Bentar. Ini kalau waktu itu gambaran modul akhir yang saya bikin ya. Jadi waktu itu ketentuannya paling nggak 200 halaman kalau nggak salah. Nah ini waktu itu DevOps karena belum pernah belajar, jadi saya beli kelas di Udemy buat belajar sendiri apa itu DevOps. Ya terus kita bikin modul. Dan ini tentunya sambil praktek sih, biar apa yang kalian pelajarin itu nggak sia-sia. Waktu itu belajar cloud, belajar automation, belajar database, banyak sih kalau yang di ini. Kayak gitu kira-kira. Baik, terima kasih, Kak. Pertanyaan selanjutnya, Kak, bagaimana untuk yang belum lancar bahasa Inggrisnya? Kalau belum lancar, ya itu justru uh, makanya waktu itu Pak Deddy ngasih challenge 100 days speaking English buat apa di-upload ke YouTube. Itu sebenarnya ya salah satu tujuannya biar ngebiasain kita ngomong bahasa Inggris. Terus kan waktu itu kita sore-sore juga ada kelas bahasa Inggris 1 jam dan itu disuruh ngomong full bahasa Inggris. Jadi ya
pastinya dilatih terus sih. Walau ya kalau sekarang nggak lancar, kalau kalian niat dan rajin ngikutin hal itu, pasti ntar juga bakal lancar kok, walaupun masih ada salah. Baik, pertanyaan selanjutnya, pengalaman apa Kak yang paling seru di tempat kerja dan saat di IDN Kak? Pengalaman paling seru di tempat kerja saat ini ya. Seru itu pas edure sama backpacker sih. Jadi, jadi kan saya ya ngomongnya gimana ya, 6 tahun mondok pasti di pondok-pondok aja kan nggak kemana-mana. Tapi dengan adanya edure sama backpacker, saya jadi bisa pergi kemana-mana gitu. Pergi ke luar negeri, kemana, pakai uang sendiri, ngerasain gimana rasanya. Itu sih paling seru. Apalagi pergi sama temen kan. Nah itu. Baik, baik. Selanjutnya, adakah panduan belajar yang bisa jadi patokan nggak? Misalnya bahan bacaan atau link YouTube mungkin Kak? Panduan belajar. Kalau panduan belajar, paling buat eh, TRKJ ya. Kalau buat jurusan lain, saya kurang tahu. Kalau dulu panduan belajar, saya tuh sebelum masuk IDN belajarnya di sini nih. Nah, jadi waktu itu saya di sini mulai dari yang kelas-kelas gratis dulu. Ini lumayan lah buat ningkatin basic kita, fundamental, Python, Linux, virtual machine, apapun. Pokoknya dulu sih saya belajar di sini sih pertama. Dan itu udah lumayan ngebantu pas awal masuk IDN, awal belajar. Jadi seenggaknya kita nggak buta-buta banget sama apa itu TKJ, apa aja yang dipelajarin ntar gitu. Baik, mungkin tambahan kalau YouTube mungkin bisa dicari IDN Networkers di situ juga lumayan bagus kalau buat jadi pembelajaran bisa dicari di YouTube-nya ada. Eh, Selanjutnya share modul yang tadi buat belajar Kak, bisa kan di share? Boleh mungkin. Kalau share kayaknya jangan dulu deh. Soalnya kebanyakan kurang. Nggak mateng modulnya. Yang revisinya udah kehapus. Itu yang sebelumnya yang jelek. Modulnya udah lama soalnya. Filenya udah dikumpul. Udah nggak ada di saya. Revisi. Baik, mungkin pertanyaan terakhir. Eh, Kak, saya baca salah satu syarat kelulusan adalah harus sudah punya bisnis perusahaan sendiri. Nah, itu bagaimana ya maksudnya, Kak? Bisnis atau perusahaan? Ketika Kalau buat ini, jujur di TLKJ itu masih di angkatan 1 ya, itu masih pada ngomongin. Soalnya ada rencana kita mau bikin bareng-bareng, entah itu, tapi belum terarah sih, belum ada obrolan lebih lanjut mau bikin gimana. Entah itu mau bikin learning center, atau mau bikin online course, atau mau bikin gimana. Intinya kita punya sesuatu yang itu milik kita sendiri, bukan dari orang. Kan kalau kerja hitungannya dapatnya dari orang ya. Nah, kalau engineer sih masih pada ngomongin sih. Tapi eh, kalau kayak desainer, kayaknya kalau kalau kayak desainer itu bisa ini deh, bisa jual-jual desain atau gimana, kurang tahu. Kalau programmer juga kayaknya bisa jadi penyedia jasa gitu, jasa bikin apa web pribadi atau landing page atau apapun. Kalau engineer belum ada omongan lebih lanjut sih mau bikin apanya. Oke, baik. Eh, Terima kasih, Kak, sudah hadir di acara sharing session kali ini karena sudah jam setengah 10 lebih juga.
Mungkin bisa ditutup dulu, Kak. Ya, mungkin itu saja dari saya ya tadi. eh, Kalau ada yang baiknya boleh diambil, tapi kalau ada kurangnya ya kalian saya minta maaf lah. Jadi itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih bagi Bang Rafli yang sudah hadir menyampaikan eh, pengalamannya saat di DN. Dan terima kasih juga pada hadirin yang sudah hadir pada malam kali ini. Tetap mungkin yang tertarik bisa tanya-tanya lebih lanjut di grup. Untuk sekarang saya tutup dulu Zoom-nya. Terima kasih banyak sudah hadir. Eh, Kalau ada yang kurang dari saya minta maaf. Kalau ada lebihnya, semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya tutup dulu Bapak Ibu. Terima kasih banyak sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.